menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang di 92,4 FM. Dan pada sore hari ini saya Agrani Sihombi menyapa Anda dalam Jaksa Menyapa untuk sore hari ini. Edisi hari ini 11 Juni 2021. Apa kabar? Semoga kabar baik, dan ini adalah satu momen penting ketika kita harus belajar tentang hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum ya, tentunya hukum ada di sekitar kita dan tentu kita harus tahu. Nah, peran serta seksi intelijen dalam mendukung pemberantasan tipikor atau tindak pidana korupsi itu yang akan kita bahas, terutama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin. Pada sore hari ini kita akan berbincang banyak tentang bagaimanakah peran dan juga fungsi intelijen kejaksaan dalam mendukung pemberantasan tipikor ini. Dan saya juga bersama dengan beberapa narasumber nanti ya. Di line telepon kami nantikan Anda di 0711369977 ataupun juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Baik, saya sudah bersama dengan dua narasumber pada sore hari ini. Yang pertama adalah Kasih Intel Kejari Banyuasin, Pak Willy Pramudia RSESH. Pak Willy, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Kabar baik? Kabar baik. Oke, baik. Sempat terjebak macet ya, Pak? Oke. Ada juga Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Kejari Banyuasin, Pak Diki Dwi Putra SH. Pak Diki, selamat sore, apa kabar? Baik, sehat. Kabar baik ya? Yeah. Pak Diki yang paling banyak kena macetnya gitu ya? Iya. Oke. Kita tahu bersama bahwa memang kondisi kemacetan ini semakin terjadi akhir-akhir ini. Baik, kita akan berbicara tentang bagaimanakah peran serta seksi intelijen dalam mendukung pemberantasan tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin. Nah, berbicara tentang tipikor adalah tindak pidana korupsi. Kalau begitu kaitannya
keuangan negara pasti ya. Iya, Kalau melihat dari namanya kan, kalau dari lihat Kasubsi ekonomi dan keuangan gitu ya. Oke. iya, kurang lebih. Saya ke Pak Willy terlebih dahulu. Ya. Untuk tindak pidana korupsi Ya. di Tipikornya. Kalau Pak Willy kan kasih intel ke Kejari Banyuasin. Kalau gambarannya di Banyuasin itu bagaimana Pak? Kalau di Banyuasin sekarang saya baru menjabat Pak dari 20 tanggal 14 Januari 2021 sebagai Kasih Intel Kejari Banyuasin. Sementara ini di Kejari Banyuasin sudah menaikkan perkara tipikor. Ada 4 orang terdakwa yang sekarang lagi sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Itu perkara uji tera. Uji tera. Ya. Uji tera apa ya Pak? Jadi itu perkaranya penghitungan uji tera yang di SPBU. Tera ukuran Tera maksudnya ukur, ya. Saya ya. tadi pikir apa uji tera gitu ya. Oke, tera ukuran di SPBU. Di SPBU di perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh Disperindakkop Kabupaten Banyuasin dan Disperindakkop Palembang. Itu terdakwanya 1 orang dari Disperindakkop Kabupaten Banyuasin, 3 orang dari Disperindakkop Palembang. Oke. Ini kan tipikor tindak pidana korupsi. Ya. Jadi yang masuk kategori tindak pidana korupsi itu apakah hanya di pemerintahan atau juga tadi dikatakan bahwa SPBU ya. Nah, kategorinya bagaimana ya, Pak? Jadi itu Mbak, itu kasusnya itu kan di perusahaan dan SPBU itu kan dilakukan uji tera yang secara berkala. Itu dites ke Disperindakkop, uji tera itu teranya pas atau tidak, ukuran teranya. Nah itu yang ada biayanya, biaya itu yang tidak disetor ke negara. Oh, biaya itu yang tidak disetor ke Ya, negara. Artinya tindakan yang merugikan keuangan negara. negara, iya. Tetap ya namanya Ya, seperti itu. ya. Baik, 4 orang. Ya, Ini 4 orang. satu kasus. Satu kasus itu. Satu kasus Ya. selama 5 bulan terakhir ini yang berarti. untuk tahun 2021 di Kejari Banyuasin. Di Kejari Banyuasin. Ya. Tapi tadi juga Pak Willy katakan sedang diproses di Sedang di dalam masa persidangan sekarang. Sudah Di Palembang? Iya, di Pengadilan Negeri Palembang. di pengadilan negerinya Palembang. Iya, bukan tipikor. bukan dia bukan berdasarkan wilayah begitu ya, Pak? Kalau Pengadilan Tipikor adanya cuma di Di Palembang. Iya, Baik. Sumsel kan. Karena tipikor Sumsel Tipikor, Palembang. ya. Baik. Nah, saya coba kalau begitu coba ke Pak Dikinya. Kalau melihat dari kasus ini tentunya ada sisi ekonomi dan juga keuangan yang dirugikan ya, Pak. Iya. Nah, yang dilihat itu dari kasus ini untuk kerugiannya bagaimana ya, Pak? Saya boleh jelaskan untuk masalah keuangan kerugian negara itu kan kami selaku jaksa penyidik mungkin ini sekarang sudah jadi jaksa penuntut umum karena sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, yaitu kami harus menghitung dulu kerugian negara yang dibantu oleh biasanya dengan kalau di audit dulu sementara oleh BPKP biasanya ataupun BPK Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung apakah kegiatan uji tera ini ada temuan yang merugikan keuangan negara tersebut seperti itu Mbak. Jadi kami tidak serta-merta menetapkan tersangka sampai menetapkan terdakwa ketika alat bukti itu sudah cukup, yaitu saksi, ahli, keterangan ahli dan surat yang memang menunjukkan bahwa itu sudah ada temuan kerugian negara, saksinya sudah melengkapi, maka kami tingkatkan ke penyidikan dan kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tipikor di Palembang. Itu aja. Oh, jadi begitu ya. Awalnya itu harus dilihat dulu apakah tindakan ini merugikan negara atau tidak, atau Iya. ada atau tidak. Iya. Oh, sebelumnya bukan di kejaksaan terlebih dahulu ya. Di kejaksaan, Di kejaksaan tapi juga. kami meminta bantuan Dari pihak ahli. Oke, ahli BPK begitu Ya, atau BPK BPKP. atau BPKP Oke. untuk menghitung audit kerugian keuangan negara seperti itu, atau bisa juga dengan inspektorat seperti itu. Atau inspektorat. Ya. Baik. Kalau kasus seperti ini Pak Willy ini kategorinya apa ya? Orang awam kan tidak begitu paham. Ini masuk kategori ada yang mengadu, delik aduan atau berdasarkan apa, Pak? Jadi itu kemarin berdasarkan penyelidikan yang dilakukan intelijen Kejari Banyuasin, yang setelah dilakukan penyelidikan di intelijen Kejari Banyuasin, terus dilimpahkan ke bidang pidana khusus, terus selanjutnya ditingkatkan ke penyidikan. Ditingkatkan ke penyidikan. Iya. Kalau nilai sendiri ada nilai kalau untuk tipikor? Ada nilai Mbak, jadi kerugian keuangan negara itu
setelah kita lakukan perhitungan, sendiri dan dibantu dengan kalau yang perkara uji tera ini perhitungannya dari Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Kemarin 1,2 miliar kalau nggak salah. 1,2 miliar. Wow, besar ya nilainya ya. Uji tera saya bisa merugikan negara sebesar itu. Baik, berdasarkan peraturan Jaksa Agung tentang administrasi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia ini yang betul atau tidak ini per 024/A/JA Agustus 2014 intelijen kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan intelijen atau disebut dengan LID. Penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana, terarah untuk mencari informasi menjadi intelijen serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan putusan. Lalu juga pengamanan intelijen disebut juga dengan PAM. Pengamanan adalah kegiatan dilakukan untuk mencegah atau melawan upaya kegiatan intelijen dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum. Nah, sejauh ini pada saat pelaksanaannya sendiri peraturan Jaksa Agungnya masih digunakan ya Pak? Betul ya? Jadi peraturan Jaksa Agung itu sudah diperbarui. Sudah diperbarui? Sudah diperbarui dengan peraturan Jaksa Agung RI nomor per 006/JA/07/2017. 2017. Baik. Tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung bidang intelijen. Nah, sejauh ini sendiri pada pelaksanaannya bagaimana? Adakah hambatan yang ditemui? Setiap kegiatan intelijen itu Mbak, kita pasti ada namanya AGHT. Jadi gangguan, hambatan dan GHT, gangguan, AGHT. hambatan. AGHT. AGHT. Ancaman, gangguan, hambatan dan Ada ancaman juga ya? iya. Jadi kita lihat lihat dulu suatu masalah itu apakah ada AGHT-nya. Jadi kita kirka dulu, baru kita lakukan kegiatan keluar untuk melakukan tadi penyelidikan itu serangkaian tindakan yang untuk menemukan suatu permasalahan. Kalau dalam tipikor sendiri apa biasanya yang menjadi AGHT? Kalau dalam tipikor sendiri Mbak, yang menjadi AGHT-nya yaitu sebenarnya Mbak tergantung kasus per kasusnya. Kalau biasanya beda sama pidana umum. Kalau pidana umum itu kayak seperti pencurian. Pencurian itu barangnya ada, barang buktinya ada, mudah didapat, langsung ditangkap, ngaku pencurinya. Tapi kalau tindak pidana korupsi itu kan orangnya berpendidikan, bisa menghilangkan barang bukti. Nah, agak sulit ini ya? Agak sulit, itu makanya kita perlu proses yang agak panjang. Ya kalau tidak nilainya nggak bakalan 1,2 kan begitu ya Pak ya? Iya benar. Nggak mungkin kan berarti Iya, kan? Apalagi kalau tindak pidana korupsi. Nah ini yang agak sulit. Nah bagaimana caranya, ini kan lebih banyak ke seksi intelijen ya pastinya. Bagaimana caranya untuk mengungkap sebuah kasus berhadapan juga dengan orang-orang yang sudah tahu cara-cara tadi, langkah-langkah tadi Pak? Jadi Mbak, kita di sini di seksi intelijen ini kita mempunyai tugas dan fungsi sebagai lead pamgal, jadi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Di penyelidikan itu sendiri kita melakukan serangkaian upaya yang untuk yang melakukan pencegahan tindak pidana itu untuk mendukung penegakan hukum. Jadi baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dan melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Itu tugas kita di seksi intelijen. Nah, selain itu kita mensupport data ke bidang-bidang lain. Di antaranya bidang pidana khusus, bidang pidana umum, bidang datun. Nah, itu tugas kita sebagai seksi intelijen. Apabila kita di seksi intelijen misalnya di penyelidikan kita sudah matang untuk ditingkatkan ke bidang tindak pidana khusus, tinggal kita limpahkan ke bidang tindak pidana khusus. Kalau untuk uji tera tadi, apakah ada juga yang melibatkan pejabat atau aparat pemerintah daerah? Itu ada salah satu kasih yang di Disperindakob Kabupaten Banyuasin, tapi karena lab itu ada di Disperindakob Kota Palembang, jadi banyaknya orangnya di Kota Palembang.
Di Kota Palembang. Ya. Oke. Saya coba ke Pak Diki nih. Pak Diki, Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Kejari Banyuasin. Kalau melihat dari tindak pidana korupsi itu biasanya berkaitan dengan keuangan negara. Nah, banyak yang mungkin belum jelas ya tentang keuangan negara itu maksudnya apakah hanya ketika itu berhadapan dengan APBN atau APBD atau bagaimana ya Pak Diki? Boleh dijelaskan Mbak, keuangan negara ini kan umum ya Mbak. Banyak keuangan negara itu berupa dari APBN, APBD, ada juga kan biasanya yang lagi hits ini kan BUMD itu kan masih di tanam saham-sahamnya masih ada di daerah, itu masih termasuk keuangan negara. BUMD, BUMN itu masih tetap keuangan negara. Apabila memang kami tidak serta-merta ketika keuangan negara itu kan hal yang sensitif, Mbak. Jadi kami harus memperlihatkan apakah benar ada potensi kerugian keuangan negara yang diambil oleh orang lain. Contoh kasus yang memang lagi kami yang buat dari Kejaksaan Agung RI, Jiwasraya. Memang Jiwasraya memang kasus-kasus seperti itu kan saham yang diambil oleh misalnya itu kan ada saham pemerintah yang diambil. Jadi keuangan negara itu apabila ada APBN, APBD atau dari saham-saham pemerintah yang memang dananya tersebut ada di APBN atau APBD ataupun dana dari pemerintah itu termasuk keuangan negara. Itu kategorinya ya, termasuk selama itu ada dana-dana dari pemerintah, baik BUMN, modal-modalnya begitu ya. Modal-modalnya seperti itu. Oke, termasuk kasus misalnya Jiwasraya yang sekarang yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mungkin yang lebih hitsnya lagi Asabri kan. Asabri betul. Itu kan berkaitan ya. Intinya yang ada keuangan negaranya. Kalau di daerah sendiri itu tadi ya, sampai saya juga tadi berpikirnya uji tera, SPBU kaitannya apa? Ternyata ada kaitannya tadi pemerintah. Jadi biaya retribusinya, Mbak. Biaya retribusinya. Jadi retribusi uji tera itu kan ada penakaran tera itu yang secara berkala. Itu dites. Itu di beberapa perusahaan dan SPBU. Nah, karena itu labnya itu ada di Palembang. Nah, itu retribusinya itu bayar, Mbak. Bayarnya di Disperindak tadi. Itu ranahnya ya, Pak. Ranahnya. Jadi misalnya dia klaim itu di kwitansi 3 juta. Tetapi cuma disetor 1 juta. 1 juta. Iya. Oke. Itulah yang kita akumulasi. Harusnya negara mendapat tadi 3 juta. Misalnya dalam satu kali uji tera, tetapi yang disetor ke negara cuma 1 juta dan negara dirugikan di situ. Iya. Itu ya kaitannya. Baik, kita akan coba untuk bergabung juga atau mengundang pendengar pada sore hari ini di 0711369977 pendengar ataupun juga di 082179279090. Anda bisa ikut bergabung bersama kami. Kita berbincang tentang peran serta seksi intelijen dalam mendukung pemberantasan tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin. Saya bersama dengan narasumber Kasih Intel Kejari Banyuasin, Pak Willy Pramodia, juga Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Kejari Banyuasin, Pak Diki Dwi Putra. Pak Willy, kalau selain kasus ini, kasus apa lagi nih yang sebetulnya jadi sorotan oleh Kejari Banyuasin ini dalam tindak pidana korupsi? Jadi sekarang kami juga lagi melakukan penyelidikan, Mbak, di tahun 2021 ini, tapi belum bisa kita ungkapkan. Masih rahasia ya? Masih rahasia karena kita belum boleh ngomong kalau masih dalam penyelidikan. Itu lagi berjalan. Semoga saja bisa cepat kita selesaikan. Oke, cukup besar ini. Di Banyuasin, wilayah Banyuasin ya. Juga, ada kaitan juga dengan ada kaitan juga dengan kota lain gitu. Enggak, kalau kita kan wilayah hukumnya cuma Kabupaten Banyuasin. Jadi Kabupaten Banyuasin itu terdiri dari 21 kecamatan dan 288 desa. 288 desa. Yang biasanya itu paling yang harus hati-hati nih ya. Saat ini misalnya kondisi Covid, ada penggunaan dana Covid. Itu apakah harus hati-hati juga? Iya. Jadi penggunaan dana Covid ini kan banyak udah di daerah-daerah lain. Makanya sekarang juga lagi kita awasin juga. Lagi diawasin juga penggunaan dana Covid-nya. Kalau begitu banyak ya, kalau dalam pengawasan misalnya. Sekarang kondisinya Covid, dana Covid. Lalu berkaitan juga, ini kan dalam bidang kesehatan misalnya. Berkaitan dengan misalnya lagi program pemodalan pemerintah menghadapi ekonomi yang sulit karena Covid. Pemulihan ekonomi itu juga jadi sorotan begitu. Iya. Seperti itu, setiap yang berkaitan dengan dana dari pemerintah. Iya, jadi
kita kemarin udah dari Pak Jaksa Agung sendiri untuk melakukan pengawalan terhadap program pemulihan ekonomi nasional. Itu seluruh kejaksaan se-Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap program pemulihan ekonomi nasional. Apa langkah pengawasan yang dilakukan oleh Kejari ini biasanya, Pak? Jadi sementara ini Mbak, kita minta data dari dinas terkait yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Itu kan bisa bantuan langsung tunai, bisa bantuan sosial, bisa juga ada yang diluncurkan dalam bentuk sembako. Nah, terus ada juga yang program yang ke UMKM. Nah, itu yang lagi kita soroti di tahun 2021 ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Minta datanya, Pak Willy minta datanya ke pemerintah daerah, begitu? Ya, ke Satker yang Satker SKPD. terkait, SKPD terkait. Nanti di Pak Dikih lah yang mengolahnya, atau bagaimana? Ya, dari sana kita lihat kapan program itu dijalankan, apakah telah diterima si penerimanya atau tidak. Nanti di situ baru kita olah datanya. Kelalaian apa yang biasanya menyebabkan beberapa pihak ini tersandung dengan kasus korupsi, Pak? Kalau kebanyakan yang saya alami, karena sebelumnya saya di Kasipicus Pagar Alam, biasanya itu ketidaktahuan, kebanyakan ketidaktahuan atas tugas pokok dan fungsi dari pejabat itu sendiri. Misalnya? Misalnya dia selaku pejabat pembuat komitmen, tapi tugas dan tanggung jawab dia selaku pejabat pembuat komitmen sendiri, dia tidak tahu bagaimana dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Tapi dia tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya sendiri sesuai peraturan presiden. Contoh yang lebih ini lebih contoh yang lebih konkret, ya, konkret lah. ini. Kalau ketika dia seorang PPK, dia kan seharusnya sudah siap bahwa dia tuh dia sudah mengetahui ada sertifikat pengadaan barang dan jasa, ataupun dia sudah punya kemahiran sebagai dia PPK tuh membuat harga perkiraan sendiri, dia survei sendiri. Tetapi kebanyakan rata-rata ketika dia seorang PPK dan dia mungkin ketika jadi PPK dia tuh sudah minimal eselon 3 atau eselon 4. Itu secara administrasi saja dilanggar ya. Nah, secara administrasi. Kemudian dia ketika itu dia memerintah anak buahnya saja yang hanya dia PPK, minta tolong bantu saya. Padahal seharusnya tupoksi itu adalah dia sendiri. Meskipun dibantu, tapi dia harus mengetahui ketika dia mensurvei harga barang minimal 3 harga, dia harus memperlihatkan harga barang yang harga perkiraan sendiri itu dia harus melihat harga barang di 3 tempat toko yang sama. Makanya kalau dia memang seharusnya dia menjadi PPK, dia harus siap tupoksi dia yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa, dia harus mengikuti gitu. Itu Mbak. Jadi itu yang banyak dilanggar. Itu yang banyak Satu, kejadian. secara administrasi mereka ternyata tidak ada sertifikasinya. Kalau tidak sertifikasi enggak juga Pak. Jadi pasal 12 Perpres itu kalau dia tidak sertifikasi bisa apabila dia diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran. Tetapi di sini yang kita soroti kebanyakan pejabat pembuat komitmen itu tidak mengetahui tugas dan tugas pokok mereka sendiri. Itu pun mereka nggak hafal. Nah, jadi itu tadi seperti kata Diki tadi, untuk penyusunan HPS mereka serahkan ke anak buahnya. Okay. Nah, apakah anak buahnya mensurvei harga, survei pasar yang terkini itu benar atau tidak? Itu juga dia tidak tahu, tidak lakukan. Tidak lakukan. Setelah itu dia tinggal tanda tangan. Iya, setelah itu dia tanda tangan. Syarat-syarat saja tidak dipenuhi ya. Iya. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Nah, apakah itu benar atau tidak dia tidak mengetahui. Rata-rata begitu tinggal tanda tangan. Tidak ada upaya untuk melakukan, sebetulnya memang bukan ranahnya di kejaksaan ya kalau misalnya untuk mengedukasi. Tapi kalau melihat kasus yang banyak seperti ini, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Kejari Banyuasin sendiri? Jadi sekarang kita coba dengan program penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Sementara ini karena terkendala kita COVID ini, kami juga kan ada program Jaksa Masuk Sekolah, ada juga program penerangan dan penyuluhan hukum. Tapi kita karena terkendala COVID ini, jadi sempat tertunda lagi sampai dengan zona aman. Sampai dengan zona aman. Iya, seperti Jaksa Masuk Sekolah sekarang kan belum tatap muka siswa-siswa, jadi kita masih menunggu dulu mereka sampai dengan tatap muka. Oke. Kalau melihat jumlah kasus, ada perubahan secara signifikan?
dari tahun-tahun sebelumnya untuk angka-angka ya di Banyuasin sendiri? Saya rasa sama, rata-rata sama, karena tiap tahun tetap ada juga yang kita ini melakukan penyimpangan. Karena saya juga baru, untuk di tahun ini aja udah 4 orang, mungkin ada lagi yang kita akan ini kan di tahun 2021 ini lagi. Tahun 2021? Iya. Yakin untuk banget nambah ini lagi. sepertinya. Karena udah ada, Mbak. Oh, karena sudah ada. Tinggal gongnya begitu. Tinggal gongnya. Cepet juga ya geraknya ya, Pak Diki dengan teman-temannya ya, timnya. Ada berapa banyak sih Pak timnya di Jaksaan? Kalau kita di seksi intelijen sendiri cuma orang 5 orang. 5 orang? Ya, 5 orang. 5 orang? Ya 5 orang. Tapi kita karena kita mensupport bidang lain, ada tim dari tindak pidana khusus, ada dari Datun, jadi kita gabung dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi mensupport. Ada timnya ya? Ada ya? timnya. Jadi kami di sini mensupport setelah kami lakukan penyelidikan, kami mensupport ke bidang pitsus dan ke bidang Pitum. Kalau ke bidang Pitum melakukan pengamanan. Kalau Pak Diki sendiri timnya ada berapa Sama, banyak Pak? Mbak. Oh sama. Oh Saya jadi di dalam satu bawah tim begitu ya? Pak Willy. Pak Willy. Jadi saya eselon 5-nya saya, eselon 4-nya Pak Willy. Jadi dalam satu tim berarti dikejari Banyuasin itu dalam satu tim bersama-sama, misalnya satu kasus ini tadi, uji terah tadi, satu kasus dibahas secara bersama-sama. Ada kesulitan kalau misalnya dalam penegakan kasus seperti ini Pak, penemuan kasus korupsi seperti ini? Kesulitan itu alhamdulillah bisa kita atasi, Mbak. Mungkin itu tadi karena ini yang kalau dibilang orang ini kan pencuri yang berdasi, bahasanya kan. Nah itu ya, kesulitannya di situ ya? Ya itu untuk mengungkapkan fakta itu yang kita mungkin menemukan kesulitan. Itu karena kita pakai data. Karena kita pakai data, kita pakai alat bukti surat. Karena untuk supaya bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, kita harus memenuhi 2 alat bukti. Yang paling penting itu alat bukti surat dan keterangan saksi. Alat bukti surat dan juga keterangan saksi. Iya. Nah, alat bukti surat ini yang karena mereka orang yang berpendidikan dan pintar, nah itu yang akan biasanya sulit untuk didapatkan. Untuk didapatkan. Oke. Biasanya mereka kan memenuhi ya, kalau misalnya diminta ini mana dipenuhi begitu. Iya. Ada kan? Semuanya ada gitu. Iya. Nah, tapi kalau tahun udah agak lama, itu kadang-kadang kan kesulitan mencarinya. Oh. Biasa kalau untuk kasus seperti itu kejanggalannya ada di mana, Pak? Kelihatan dari bukti pertanggungjawaban. Rata-rata di bukti pertanggungjawaban. Oh, nggak bisa ini kalau untuk menipu para penyelidik ya. Iya. Sulit ya. Tahun lama, kertas baru kan nggak mungkin begitu ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang, Pak. Apalagi kalau kita lihat materai yang tahun 2021 10.000 materai 10.000 kan nggak mungkin gitu kan. Nanti dia pakainya di tahun 2019. Oh iya. Oke, sulit ya. Penyelidik masa mau dibohongi ya. Jadi kebanyakan ketika kami meminta data seseorang itu dia masih nanti kadang-kadang dia apakah dibuat atau dicari itu. Itu biasanya kecurigaan pertama ya, Pak ya. Dalam penyelidikan begitu ya. Data langsung tiba-tiba sampai oh udah nggak ada masalah ini. Tapi kalau misalnya nanti itu yang sudah jadi. Iya, itu karena apakah kita curiganya apakah memang ada atau baru mau dibuat. Itu sudah jadi kecurigaan pertama. Iya. Oke, berarti memang data itu sangat penting untuk dalam sebuah administrasi dan lain sebagainya. Baik, kita akan undang pendengar untuk bergabung di 0711369977 ataupun juga di line SMS, di line WA, maksud kami di line WhatsApp kami di 082179279090 di line telepon. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Dengan mau Ibu nanya dengan Bapak dari Kejaksaan Banyu. Dari Ibu? Dari Ibu Lita. Ibu Lita di Prabu Mulih. Baik, silakan Bu Lita. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya ini mau nanya ini Pak, masalah apa kasus tindak pidana korupsi ini Pak di zaman pandemi? Apakah makin bertambah atau berkurang trennya di wilayah hukum? Dan apa saja ya Pak jenisnya? Yang terbesar di bidang sektor apa saja? Itu aja Pak ya, makasih. Terima kasih Bu Lita yang ada di Prabu Muli. Baik, kalau tindakan
yang masuk kategori korupsi maksudnya ya. Apa saja sih Pak? Jadi yang masuk dalam kategori korupsi itu bisa dia yang pasti dia penyalahgunaan keuangan negara yang merugikan keuangan negara. Itu bisa dalam penyalahgunaan wewenang, bisa juga dari gratifikasi atau gratifikasi atau penyuapan. Terus tadi yang lagi tren kalau sekarang ini saya kira kalau di Prabu Muli, Ibu juga di Prabu Muli, mungkin sekarang yang lagi trendy itu dana desa, itu di bantuan langsung tunai, BLT. DBLT. Jadi dana desa itu sekarang ini di tahun selama masa pandemi itu kan direfocusing menjadi bantuan langsung tunai. Nah kemungkinan ini di daerah-daerah yang ada dana desanya, itu kemungkinan kebanyakan yang saya dapat informasinya BLT itu terlambat dibagikan. Nah itu yang lagi trennya sekarang. Apakah itu BLT itu memang secara administrasinya belum dicairkan atau memang belum dibagikan dari kepala desa, mungkin itu. Oke, saya langsung berpikir bahwa hati-hati ya dengan kejaksaan ini ya. Kalau diminta bukti terlambat, hati-hati. Tapi kalau melihat kasus di lapangan terlambat juga harus hati-hati begitu ya. Itu yang jadi poin awal Pak Diki, mau ditambahin apa ini? Sepanjang ketika mereka bisa membuktikan alasan yang memang secara kami logis dan datanya ada, tidak masalah ketika dia mempertanggungjawabkan memang secara sah telatnya alasannya apa dan dasarnya apa. Kami kan harus mempertanyakan, jangan sampai ketika itu bilang BLT-nya di tanda terimanya 200, yang terima cuma 150, seperti itu. Ini mirip-mirip seperti kasus misalnya yang dana sosial yang bansos yang ada di pusat begitu ya. Biasanya kalau kasus korupsi itu berdasarkan apa ya Pak? Pelaporan kah atau memang mencium ada sesuatu yang janggal di lapangan? Jadi itu kita ada dua, ada dari laporan pengaduan masyarakat, ada juga kita dari laporan staf kita sendiri yang dari telan staf yang turun di lapangan, atau juga bisa dari clipping pers yang ada diberitakan dari media. Nah di situ yang kita olah, kita telaah. Setelah itu kita lakukan klarifikasi. Kalau masyarakat di Banyuasin cukup aktif Pak melaporkan? Cukup aktif. Misalnya apa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat? Kalau sekarang ini yang saya bilang tadi trennya sejak saya masuk Januari itu sampai sekarang itu laporannya yang paling banyak dana desa. Dana desa. Pak kan begini ya, kalau kejaksaan itu kan mungkin tidak begitu dekat dengan masyarakat. Kesannya kan seperti itu, bukan kantor polisi langsung lapor begitu. Bagaimana caranya masyarakat itu melaporkan ke Kejaksaan Negeri Banyuasin misalnya, ketika mereka melihat Pak kok ke kampung sebelah sudah dibagi, pasti begitu ya bahasanya ya. Kok kampung kami belum? Nah itu bagaimana caranya ya Pak? Jadi sekarang kita ada layanan pelayanan publik untuk pelaporan itu. Kita sudah siapkan nomor HP dan nomor WA yang sebentar lagi kita launching udah untuk program wilayah bebas dari korupsi, karena kita juga ikut dalam WBK untuk tahun 2021. Nah, jadi untuk itu pelayanan publiknya bisa pengaduan itu bisa dilaporkan lewat WA, misalkan nanti lewat website kita sendiri. Oke, jadi Kejari Banyuasin ini semakin lagi lebih dekat ke masyarakat ya. Jadi karena kan masyarakat ini sekarang sudah ibaratnya sudah canggih lah, melek informasi. Jadi kami juga sudah mulai mengimbangi juga. Jadi ketika ada laporan pengaduan masyarakat, kami sekarang ada di Instagram atau mulai launching di WA. Instagram sudah ada selama ini. Instagram kami sudah ada Kejari Banyuasin, di Facebook juga sudah ada. Mungkin kami akan nambah juga, mungkin seperti Pak Willy bilang bahwa launching nomor WhatsApp pengaduan. Jadi kami kan
tadi saya menambahkan bahwa aduan tuh bukan hanya delik aduan dari masyarakat, tapi surat clipping pers, temuan LSM, temuan intelijen kami, Oh, itu juga. dan itu juga bisa juga masyarakat yang umum bisa melaporkan ke kami. Seperti itu. Stafnya Mbak. Pak Willy ternyata aktif juga ya, diperhatikan begitu ya. Kalau di Instagram apa yang paling banyak dilaporkan? Mungkin BLT lagi. Enggak, kalau Dan di analisa Instagram omongan. itu masih kegiatan-kegiatan yang Kejari Banyu Asin. Oke, tapi belum ada yang melaporkan. Belum ada yang melaporkan. Jadi ke depan ini kita mau launching itu sekalian nanti di website juga untuk pengaduan online. Pengaduan online. Iya. Kalau Facebook banyak juga yang melaporkan. Di Facebook juga banyak yang komen-komen. Tapi Baru yang biasa komen ya. itu tadi masyarakatnya tambah canggih, tambah maju, alhamdulillah. Ya kita juga karena wilayahnya besar Banyu Asin ini 21 kecamatan, jauh-jauh semua. Jauh-jauh semua. Yang bisa jadi 70% daerahnya di Dijangkau 70% itu kan daerahnya perairan. perairan, oke. Ya 30% darat. Itu mungkin yang akan membantu masyarakat untuk melapor. Baik, jadi misalnya aduannya bunyi masyarakat bunyinya seperti ini, Pak. Desa sebelah itu sudah terbagi, kami belum terlambat gitu. Iya. Itu dimulai timnya Pak Iya. Willy akan melihat nih. Iya. Daerah mana begitu ya. Iya. Nanti akan ada lagi laporan pers misalnya. Ada liputan pers misalnya Iya, ini di itu media. juga di Iya. media itu juga dilihat. dibuat Dilihat. telahan sama Dibuat. telan staf. Dibuat staf. Oke. Lalu LSM yang melaporkan juga begitu. Iya. Semuanya ditampung. Jadi kita tampung, kita telaah dulu apakah laporan itu memenuhi syarat untuk kita tindak lanjuti. Berapa persen kemudian ditindaklanjuti setelah pengumpulan data-data? Jadi pelaporan itu harus lengkap, ada nama, ada identitas yang si pelapor, ada kronologis kejadian. Jadi kita tidak juga bisa melapor, kita masih pakai ajas praduga tidak bersalah. Jadi apabila laporan itu tidak lengkap, maka tidak akan kita tindak lanjuti. Tapi apabila tindakan itu lengkap dengan misal laporan itu dengan melampirkan KTP, nomor telepon, terus kronologis kejadian, itu langsung kita tindak lanjuti. Tapi kan masyarakat masih belum sanggup untuk memenuhi yang syarat itu ya Pak Willy. Misalnya untuk KTP ya, tapi untuk kronologis apakah mereka sudah cukup untuk melampirkan itu? Kalau yang memang tahu dan merasakan, saya kira Mbak bisa karena dia sendiri, misal kayak contoh tadi BLT. Oke. Saya dapat 300.000 sebulan, ya kan? Tetapi saya nerima 200.000 misal. Oh, untuk triwulan ini sudah dapat. Ini triwulan 2-nya belum dapat. Oh, kasusnya begitu. Ya, misalnya Oke, kan, baik. kalau- Terbongkar nih mulai. Tahun lalu bulan lalu saya dapat 300, Pak. Bulan ini saya dapatnya 200 gitu. kan- Itu dilaporkan ya? Ya, karena banyak yang kayak gitu biasanya dari Laporan masyarakat laporan itu. masyarakat yang ininya. Jadi kita klarifikasi. Diklarifikasi. Ya, Baik. kalau itu lebih enak kita masuknya karena si pelapor sendiri yang Jelas. mengalami. Iya. Betul, jelas ya. Oke, di line telepon kita angkat kembali. Selamat sore. Selamat sore Ibu, Selamat sore, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Tiara dari Desa Baring. Ibu Tiara di Cakabaring, silakan Bu Tiara. Pak Jaksa, Ya Bu. Siap, Bu. pelaku penyalahgunaan BLT itu sudah ada yang putus di pengadilan. Terus nama-namanya sudah dipublish apa belum ya Bu? Kemudian berapa ya Pak keuangan negara yang bisa diselamatkan dan dikembalikan ke rakyat dari temuan penyelewengan tipikor selama ini. Demikian Pak. Publik kayaknya ingin tahu juga Pak, penasaran dengar penjelasan Bapak tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiara yang ada di Cakabaring untuk penyalahgunaan BLT ini. Di Banyuasin belum ya Pak? Belum. Jadi Bu, yang saya cerita tadi itu seperti contohnya. Dari pertanyaan Ibu Lita yang para Bu Muli tadi menjawab apa yang lagi tren sekarang dalam masa pandemi COVID ini. Itu kasus-kasus seperti itu yang contohnya yang lagi tren, ada laporannya yang lagi kita telaah untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk kasusnya sendiri kami selama 2021 ini belum mengungkap kasus BLT itu. Tapi kalau memang ada akan kita ungkap.
Kalau ada nanti akan Iya, diungkapkan, baik, diumumkan begitu ya Pak? diumumkan. Diumumkan. Ketika datanya sudah lengkap ya, maksudnya alat buktinya sudah ada, saksi sudah ada, data pendukung surat sudah ada, mungkin kami akan Baru publish. diungkapkan, publish Iya. di pers begitu ya, baik di media. Nah kalau untuk tahun lalu mungkin punya data Pak, berapa uang negara yang diselamatkan? Ada juga kasus seperti ini. Iya, yang tahun lalu itu karena saya baru dari Januari kemarin, jadi kita nggak pegang, belum ngambil datanya kemarin ke Pitsus. Tapi intinya kalau kerugian keuangan negara ini dari program Jaksa Agung sendiri itu untuk penyelamatan keuangan negara. Penyelamatan keuangan Iya, negara. itu dilakukan di dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Oke. Tadi kan kalau misalnya tadi disinggung oleh Pak Diki ini masalah asuransi seperti misalnya Asabri dengan apa aja Jiwasraya. Jiwasraya itu kan punya negara jelas itu Ya, ada jelas, ya. ada dana negara. Kalau misalnya yang swasta seperti itu ada kasus asuransi apa namanya Bumi Putra yang memang kaitannya mungkin tidak ada dana negara, tapi misalnya ada masyarakat yang dirugikan, apakah masyarakat boleh melaporkan ya kalau begitu Pak? Sepanjang itu tindak pidana kan bisa dilaporkan, tapi memang kalau ranah kami Bukan ranahnya di kejaksaan gitu. Kalau intinya begini Mbak, kalau di sana ada uang negara itu yang berasal atau yang untuk disetorkan ke negara, itu bisa masuk kita, karena itu masih dalam termasuk keuangan negara. Selama itu ada Selama itu ada untuk misal untuk pendapatan negara ataupun ada uang negara yang di sana. baik itu ya intinya Iya. yang namanya tindakan pidana korupsi itu ya. Iya. Selama itu ada uang negara. Disinggung tadi soal misalnya uji tera ini Pak. Biasanya kan berkembang nih ya kalau yang namanya tipikor itu tiba-tiba bingung saja tiba-tiba berkembang gitu kan. Iya. Kan banyak kejadian. Kalau misalnya dalam pengadilan nanti diungkapkan ternyata ada peran A, B, C lalu dananya semakin membesar, lalu bagaimana di kejaksaan? Akan diungkap kembali atau bagaimana Pak? Ya, kalau sesuai fakta persidangan itu bisa keluar lagi ada calon tersangka baru, mungkin bisa kita ungkap. Tapi sementara ini udah 4 orang karena mereka yang berwenang. Itu sudah kita jadikan tersangka dan sekarang udah jadi terdakwa di persidangan. Kalau pengalamannya Pak Willy nih, pengalamannya Pak, kalau sudah sampai di tipikor, biasanya berkembangnya arahnya bagaimana Pak? Kasus tindakan pidana korupsi ini. mungkin begini Mbak, ketika kami lakukan penyelidikan itu kan kami melakukan pengumpulan data, bahan dan keterangan kan. Seperti itu kami memeriksa satu persatu seseorang itu misalnya PPK, PPTK ataupun pengguna anggaran itu kan memang kalau proses korupsi seperti Pak Willy bilang agak lama. Jadi kami itu mengumpulkan data apakah benar kerugiannya itu kan serta dengan koordinasi dengan tim audit itu BPK atau inspektorat atau BPKP itu pasti ketika sudah fix ini jumlah potensi kerugian negaranya memang misalnya taruh 1,2 tadi ya? itu pasti kami naikkan ke tingkat penyidikan yang lebih sudah jelas ada tindak pidana dan kerugian keuangan Atau negara. misalnya pengambil keputusannya hanya sampai di PPK, tapi ternyata dia ada apa namanya intimidasi dari pihak lain. Itu mungkin tidak terjadi dalam sebuah pengadilan tipikor. Mungkin Pak. Jadi apabila kita cukup menemukan 2 alat bukti di sana, akan kita tingkatkan ke atas. Nanti setelah di tipikor terdapat bukti baru, siapa yang akan menyelidiki Pak? Kalau dari fakta persidangan itu, Mbak, selanjutnya kita sebagai penyidiknya sendiri akan membuat surat penyidikan yang baru. Begitu. Iya. Jadi berkembang. Kasus itu Berkembang. tidak sampai di 4 orang misalnya. Iya, Bisa berkembang. Oh bisa berkembang. Iya. Ustaz. Berkembang. Dan nanti yang tersisa ini akan maju juga ke pengadilan. Iya, kalau apabila kita cukup alat bukti dengan 2 alat bukti itu akan kita maju. Tapi kalau untuk yang perkara ini, sementara ini 4 orang ini. 4 orang ini karena dia yang berhak, yang memang memiliki peran penting di sana. Seperti yang saya bilang tadi itu melakukan penarikan retribusi untuk disetorkan ke kas daerah itu tidak. Itu jadi di sini pejabat-pejabat yang di eselon 3 dan 4D. 4D. Eselon 3 dan 4D. Dinas Perindak Kop. Di Disperindaknya ya. Baik. Ya, itu yang punya kewenangan untuk
bagian penyetoran retribusi. Baik, kita masih akan undang pendengar di line telepon di 0711369977. Pendengar, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami peran serta seksi intelijen dalam mendukung pemberantasan tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin. Dengan narasumber kami pada sore hari ini Kasih Intel Kejari Banyuasin, Pak Willy Pramudia, dan juga Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Kejari Banyuasin, ada Pak Diki Dwi Putra. Kita akan break sejenak, tetap bersama kami. Waktunya kentongan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI Radio Tanggap Bencana. Ikuti dan dengarkan Jaksa Menyapa, program acara RRI bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, membahas masalah hukum di sekitar masyarakat. Setiap hari Senin dan Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1, RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa untuk sesi hari ini, peran serta seksi intelijen dalam mendukung pemberantasan tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin. Pendengar, narasumber saya pada sore hari ini ada Kasih Intel Kejari Banyuasin, Pak Willy Pramudia, lalu juga Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Kejari Banyuasin, Pak Diki Dwi Putra. Di line telepon masih ada kesempatan untuk bergabung bersama kami di 0711369977. Anda bisa ikut bergabung ya dalam sesi pada sore hari ini. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui YouTube RRI Palembang. Baik, Pak Diki, yang lebih menarik adalah ketika sekarang diungkapkan Pak Diki tadi, masyarakat sudah sadar informasi, sudah melek informasi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung tindakan pemberantasan tindakan pidana korupsi? Ya, mungkin ketika masyarakat memang ada kejanggalan sepanjang itu apapun dalam hal ibaratnya BLT ataupun masalah pengerjaan pembangunan di daerahnya masing-masing, ketika menurut masyarakat ini, contoh misalnya, Pak, ini pembangunan ini kok mandek, kenapa? Misalnya padahal itu sudah dibuat pemerintah, komitmen pemerintah seperti itu. Mungkin bisa melaporkan ke, mungkin khususnya di wilayah Banyuasin ya, ketika pemerintah itu bisa dilaporkan ke kami di bukti dengan data pendukung, contohnya KTP, data pendukung itu seperti kegiatan pengerjaan pembangunannya. Biasanya kalau memang itu pekerjaan pembangunan, biasanya ada papan pelang pekerjaan itu, ada papan pelang pengumuman pekerjaan itu oleh siapa, CP apa, dan dinas mana, seperti itu. Jadi ketika seorang masyarakat pengen mengadukan, mereka minimal harus ada bukti pendukung bahwa memang benar itu tuh ada suatu kejanggalan bagi masyarakat awam. Mungkin masyarakat awam sudah melek hukum seperti itu, karena sekarang sedikit-sedikit bisa searching di internet, bisa posting bisa gitu posting, ya. kan seperti itu. Kami bisa. Jadi hati-hati ya kalau misalnya ada plang pembangunan jembatan misalnya, dipoto masyarakat, lapor ke IG saja ini mata dan telinganya Pak Willy ini bisa di mana-mana ya. Ya, Gitu sepanjang kan ya? ketika sudah dilapor foto IG, ketika pekerjaan itu memang misalnya batasnya 120 hari sudah telat, itu kan kami masih bisa. Itu juga Jangka waktu. Jangka waktu itu juga. Jangka waktu itu juga. Oke, baik, kita baru tahu ya. Ya, karena jangka waktu itu kan sudah sesuai kontrak. Kenapa pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan, padahal sudah dibuat kontrak mereka, pihak ketiga dengan pejabat komitmen atau dengan pihak dinasnya. Di lapangan banyak yang kasus seperti ini, Pak. Jangka waktu. Kalau di Banyuasin sampai dengan sekarang kan karena baru mau mulai pekerjaan, itu belum kita temukan. Nah, itu biasanya itu kejadian di akhir-akhir tahun.
Di akhir sampai tahun. menyeberang tahun. Nah ini Iya. baru masuk kategori harus dicurigai. Iya, karena kalau dia sudah lewat jangka waktu pekerjaannya sesuai kontrak udah lewat, itu kan ada denda 1/1000 per mil. Nah itu kan yang harus disetorkan ke negara. Nah itu tadi, itu yang kita biasanya di akhir tahun untuk kita sorotin. Nah itu berarti setoran ke negaranya, Iya. keterlambatannya itu Iya. harus diperhatikan juga. Harus diperhatikan juga. Jadi pembayaran apabila pekerjaan itu belum selesai, pihak ketiga itu kan dikenakan denda. Nah denda itulah yang nanti dipotong di pencairan terakhir mereka. Oke, kita tahan sebentar ya Pak. Iya. Di line telepon sudah yang bergabung. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Alangkapo, Bu. Dengan Bapak? Rasid. Pak Rasid. Iya. Oke, silakan Pak Rasid di Talang Kelapa. Iya. Pak Rasid, Iya. terputus. Saya mendengarkan penjelasan Bapak. Pak Rasid boleh geser sedikit Pak, karena sinyalnya tidak begitu baik loh kami tangkap. Oke, baik. Oke, kita coba lagi Pak Rasid, silakan. Iya. Pada intinya kami sebagai warga khusus dan Talang Kelapa, Pak, Ya. sangat antusias dengan kinerja Bapak ini. Semoga Bapak tetap amanah dan selalu dipercayakan oleh Allah Taala. Amin. Pokoknya Amin. terus Pak. Jajah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasid yang ada di Talang Kelapa. Kasih dukungan Pak. Alhamdulillah. Memberikan dukungan ya, Amin. bahwa sebuah apresiasi sebetulnya dari masyarakat. Ada kasus seperti ini yang bisa terungkap. Nah ini ada dukungan dari masyarakat. Semoga amanah, itu pesannya Pak. Iya. Saya ditanggapi terlebih dahulu ini Pak Willy, silakan. Ya, terima kasih Pak Rasid yang dari Talang Kelapa. Kami berterima kasih atas dukungannya. Dan semoga apa yang kami kerjakan membuat arti di masyarakat. Untuk supaya ada perbaikan di kemudian hari. Itu aja saya kira. Baik. Kalau hambatan bagaimana Pak? Apakah ada hambatan dialami untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi? Misalnya adakah hambatan waktu dari peraturan dan lain sebagainya? Jadi kalau hambatan Mbak, biasanya kita kalau di penyelidikan di bidang seksi intelijen sendiri, kita ada masa jangka waktu surat perintah itu. Itu kadang-kadang karena kalau tapi bisa kita atasi hambatan itu, misalnya kalau karena tempatnya jauh. Secara geografis kan tadi Iya, Bapak ungkapkan secara- jauh ya. Iya. Apabila laporan itu saya contohkan, misalnya di desa Selat Penuguan, itu 1,5 jam naik speedboat, Mbak. Nah, kebayang ya, oke. Nah itu makanya, sedangkan waktu surat perintah kita itu untuk sprint tugas itu untuk klarifikasi itu 7 hari. 7 hari. Ya, jadi kita ke sana pulang balik belum manggilin orang lagi. Kadang waktu itu nggak cukup. Mungkin itu karena kendala kita sebenarnya, hambatan itu di letak tempat geografisnya. Itu yang jadi hambatan. Iya, itu karena ada juga karena seluruh Kabupaten Banyuasin ada yang masih belum bisa pakai darat. Itu tadi saya contohkan. Ada yang pakai darat tapi jalannya rusak. Lebih enak kita naik speedboat. Nah itu mungkin. Nah itu kalau hambatannya. hambatannya seperti itu secara geografis. Tapi kalau untuk penyelidikan, pengumpulan data-data sendiri terkendala jadinya? Atau hanya tinggal fase penyelidikan kepada mereka, wawancara atau apa, melakukan klarifikasi begitu? Tinggal di sana ya permasalahannya? Atau untuk mengumpulkan data juga sulit? Kalau untuk klarifikasi dan wawancara ya hambatannya tidak begitu berarti, karena biasanya kita ketemu itu sama orangnya langsung. Nah mungkin karena kalau data itu bahan surat-surat mereka itu yang sering susah untuk dikumpulkan. Itu mereka perlu waktu tadi. Oh, merekanya untuk memenuhi apa yang kita minta. Apa yang diminta oleh Ya. penyelidik. Pak, kita mendengar ada yang namanya agen intelijen ya. Ya. Kategori agen intelijen itu bagaimana? Apakah dalam bayangan seperti film-film menyamar dan lain sebagainya, seperti itu juga Pak Willy? Iya. Jadi kalau sesuai dengan fungsi kita, Mbak, itu jadi sesuai dengan fungsinya. Jadi intelijen itu
sebagai kegiatan adalah penyelenggaraan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang mencakup pengertian kegiatan yang bersifat terus-menerus dan kegiatan yang bersifat operasi intelijen. Nah, kalau kita sudah masuk ke ranah operasi intelijen, itu yang seperti Mbak bilang tadi, nggak pakai baju dinas kita. Nggak pakai baju dinas. Oke, hari ini saya ketemu Pak Willy rapi ya, bisa jadi besok saya nggak tahu begitu kan ya? Begitu ya? Kalau kita ke lapangan juga, kita nggak, ya ada yang penyelidikan itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kategori terbuka itu bagaimana Pak? Ya kalau terbuka itu bisa itu tidak apa-apa dilihat orang, tapi kalau tertutup yang itu tadi. Yang kita, harus hati-hati begitu masuk dalam sebuah lokasi. Itu pernah dilakukan Pak Willy? Kalau dari pengalaman? Dulu saya pernah melakukan itu. Kalau sekarang di Banyuasin belum karena ini. Kalau untuk sekarang mungkin akan dilakukan juga. Untuk sekarang akan dilakukan. Ya, oh kasus yang tidak disebutkan tadi ya? Ya karena apabila kita pingin tahu hal yang sebenarnya, itu kan kita harus masuk dulu ke sana, ke tempat masyarakat. Sampai sesulit itu ya? Iya. Untuk mengungkap kasus. Iya, agar kita tahu apakah pengaduan itu benar atau tidak. Kalau kita masuk sudah dengan resmi, itu kan kadang-kadang berubah ya? Iya. Jawabannya pun berubah begitu. Jawabannya kan berubah. Baik, terima kasih Pak Willy. Ini bagi-bagi sharing juga, sharing bagi cerita bagaimana untuk penyelidikan. Terakhir, untuk 1 menit sebelum kita closing adalah apa yang ingin disampaikan pada masyarakat berkaitan misalnya dengan tindakan pemberantasan tindakan pidana korupsi ini yang ada di Banyuasin. Silakan Pak Willy. Ya. Jadi saya sebagai selaku Kasintel Kejari Banyuasin mengharapkan kepada seluruh masyarakat Banyuasin untuk berperan serta dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuasin. Apabila ada kejanggalan yang terjadi di wilayah masyarakat, bisa melaporkannya ke kami, bisa dengan datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin, bisa juga nanti masuk ke website kami yang sebentar lagi juga akan kita launching. Untuk ada pengaduan online. Apapun laporan itu, asalkan itu lengkap dengan data dan kronologis kejadian kalau bisa dapat juga, dan nama si pelapor pun akan kita rahasiakan. Mr. Blower ya? Iya. Oke, akan dirahasiakan. Akan dirahasiakan supaya kita bisa mengungkap kasus itu. Dan kalau bisa kasusnya yang besar. Kasusnya yang besar, oke. Baik Pak Diki, tadi ada dukungan dari masyarakat. Apa yang ingin disampaikan kembali Pak? Ya sama sih seperti Pak Willy bilang bahwa ketika ada laporan pengaduan silakan lapor ke kami. Mungkin ditambahannya silakan karena nanti kami melaunching web layanan pengaduan di website Kejari Banyuasin juga silakan buat laporan pengaduan di sana seperti itu. Oke, silakan buat laporan pengaduan di web kami. Di webnya. Oke, Kejari Banyuasin. Baik, terima kasih banyak Pak Willy sudah hadir, Pak Diki juga terima kasih. Pendengar Anda sudah bergabung bersama kami, terima kasih banyak juga untuk kebersamaan Anda. Kita sudah berbincang tentang peran serta seksi intelijen dalam mendukung pemberantasan tipikor di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin bersama dengan narasumber kami Kasih Intel Kejari Banyuasin, Pak Willy Pramudia, dan juga Kasubse Ekonomi dan Keuangan Kejari Banyuasin, Pak Diki Dwi Putra. Saya Agrani Sihombing, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.